pikiran saya kan cuan, kalau di saham kan cuan. Itu ekspektasi saya. Iya, padahal kenyataannya Realitanya ambiar. Ambiar itu maksudnya ya cuan juga pernah, minus juga pernah. Oke. Minus paling gede berapa persen? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video sebelumnya saya sudah memperkenalkan siapa Pak Sandy. Kami ngobrol tentang resto beliau, yaitu Jawa Wood Resto. Kalau saudara ingin tahu lebih dalam, boleh nonton video kami sebelumnya. Tapi di video kali ini kami ingin fokus membicarakan tentang pasar saham. Jadi selain sebagai aparat negara, sebagai polisi, Pak Sandy juga sebagai wirausaha muda ngelola Jawa Wood Resto. Kemudian beliau juga investor saham. Kok maruk banget Pak Sandy? Semuanya dijalani. Mumpung. Oh gitu ya. Nah, boleh cerita kenapa dulu, awalnya kapan dan kenapa bisa masuk sebagai investor saham? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk awal mula itu sebetulnya saya tuh tercandu dengan saham itu ketika waktu buka rekening mandiri. Itu ditawarin sama Aksa Mandiri untuk ikut program Aksa Mandiri itu. Terus saya jadi tertarik mengenai apa itu, kalau di sana itu ditawarin mengenai premi kesehatan sama saham, investasi saham. Terus saya dengan background saya yang bodoh mengenai saham, saya belajar secara mandiri mengenai saham. Nah, semenjak itu pun saya jadi tertarik mengenai pepatah yang ada di saham, yaitu Apa itu? high risk, high income. Jadi semakin tinggi resiko, semakin tinggi pendapatan. Oh iya. Jadi dengan saham pun, pikiran saya kan cuan, kalau di saham kan cuan. Itu ekspektasi saya. Iya, padahal kenyataannya Realitanya ambiar. Ambiar itu maksudnya ya cuan juga pernah, minus juga pernah. Oke. Minus paling gede berapa persen? Minus paling gede itu hampir 50%. Saya pernah 60%. 50-60% pernah saya, Mas. Saat pandemi Maret 2020, ada satu saham saya di sektor konstruksi. Kan konstruksi banyak proyek yang hilang karena pandemi. Iya. Iya. Uang negara dipindah untuk Refocusing untuk penanganan COVID. Iya, untuk penanganan COVID. Jadi pembangunan itu banyak yang di cancel. Nah, akhirnya saham saya salah satu BUMN loh padahal di sektor konstruksi minus 60%. Tapi sebenarnya kalau kita punya money management yang baik, artinya money management itu kita punya uang cash yang tersedia itu banyak, kita bisa average down. Nah, average down hari ini harusnya udah cuan banyak, dan alhamdulillah saya lakukan itu. Sudah saya jual kayak balas dendam gitu loh. Bulan Desember awal kemarin, sekarang Januari ya, Desember awal kemarin kan sudah banyak yang naik, hampir semua naik hampir kan? semua naik. Nah itu, ternyata untungnya cukup lumayan Banyak, juga, alhamdulillah. Nah, balik lagi ke pengalamannya Pak Sandy. Jadi ini hal yang mungkin bagi mahasiswa saya tidak didapatkan di kelas, karena kalau di kelas pasar saham kan lebih banyak mengenai teori. Tapi saat ini saya ingin diskusi tentang pengalamannya Pak Sandy yang benar-benar real sebagai investor saham. Jadi awalnya itu karena asuransi ya? Asuransi, Itu kan asuransi, ya. Terus kok bisa masuk ke saham gimana? Soal asuransi itu kan ada dua. Di dalam asuransi itu ada asuransi kesehatan sama Ya. asuransi investasi saham. Benar. Nah, investasi saham kan itu udah dikelola sama Aksa. Benar. Terus saya belajar sendiri gimana nih Oh. caranya untuk biar kita bisa masuk ke dunia saham. Oh, oke. Gitu. Nah, pernah juga sekali waktu Pak Sandy ini ikut seminar di kampus saya di STIK kan. ya. Nah, waktu itu hari Sabtu ya? Iya, Hari Sabtu atau Sabtu, Minggu? kalau Sabtu, libur-libur, harusnya enak berlibur, malah Pak Sandy itu ikut seminar mungkin sekolah pasar saham. Sekolah pasar saham. Ya, sekolah pasar modal gitulah. Ikut seminar, loh ngapain ini di sini? Saya aja pulang. Saya hari Sabtu itu mungkin ada rapat, langsung pulang. Pak Sandy baru datang mau ikut seminar. Luar biasa semangatnya. Jadi kalau ada hal baru ya kita harus tekun lah belajarnya.
Dari tahun 2017 ya? Dari 17. Tahun 2017. Boleh tahu saham pertama yang dibeli apa? Saham pertama yang dibeli itu dulu, saya mainnya blue chip dulu. Oh iya. BRI dulu. Terus Aman lah kalau aman, main aman dulu. Itu. Jadi ketika rekan-rekan beli, belajar dulu tentang mengenai fundamentalnya. Jadi jangan langsung beli mengenai apa yang orang lain sarankan dan apa berita yang buat. Kadang berita itu menggiring opini publik. Jadi kalau mau invest sebaiknya yang pertama saudara lihat dulu analisis fundamentalnya. Kemudian teknikal tuh nyusul aja. Jadi Pak Sandy lebih ke trading harian atau invest jangka panjang? Jangka panjang kalau saya. Oke, jadi pasti kuncinya di analisis fundamental. Jadi analisis fundamental itu ada dua, ya, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu yang kita lihat PER-nya, PBV-nya, ROE, ROA dan seterusnya, kita bandingkan dengan saham-saham yang ada dalam satu subsektor. Nah, kalau kualitatif itu kita lihat siapa komisarisnya, direkturnya, apakah orang baik atau tidak. Nah, terus kemudian proyeksi bisnisnya seperti apa, apakah masih bagus beberapa tahun ke depan, begitu. Mungkin terakhir bagi newbie pemula yang baru masuk ke pasar saham, ada pesan-pesan supaya tidak terjebak di saham gocap. Kalau newbie, kalau pengen investasi, mending blue chip dulu. Rekan-rekan pengen hatinya nyaman, main blue chip. Ketika main blue chip, ya udah blue chip tapi yang 5 tahun ke belakang, jangan blue chip model tahun ini. Lihat 5 tahun ke belakang, jadi udah dia di sektor blue chip itu udah 5 tahun, selama 5 tahun settle di blue chip, main di situ, insya Allah aman. Jadi mungkin itu saja. Oke. Saya. Aku ada pertanyaan satu lagi yang jadi pamungkas tentang nikel. Ngikutin nggak? Nikel yang jadi bahan bakar mobil listrik. Good. Ya sekarang jadi Inalum dan lain sebagainya itu jadi bukan? Inco sama Antam yang naik gila-gilaan karena Tesla mau masuk Indonesia. Menurut Pak Sandy gimana? Antam itu saya ngikuti dari harga 500, sekarang udah harga berapa? 2000. Nah, 500 tahun 2018. Dulu itu Antam tuh grafiknya naik turun. Yeah. Di harga sekitar 500, 600. Tapi sekarang itu belum dia naik terus. Begitu pula tambang besok mesti prediksi saya juga naik. Karena kebutuhan akan energi itu nggak akan ada habisnya. Oke. Apalagi ini bukan tahun politik, jadi masih oke. Mungkin sekitar tahun 2023, tahun 2024 mau ada pilpres, dan itu mungkin akan ada goncangan lagi. Mesti. Jadi terakhir, selamat berinvestasi, tetap belajar tidak hanya di kelas, tidak hanya dari buku, tetapi dari orang-orang yang sudah masuk di pasar saham. Terima kasih Pak Sandy atas waktunya. Salam cuan. Salam cuan terus.